Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal, yaitu dari Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, implementasinya bagaimana? Nah, di sini didasari hukum, latar belakang dan tujuan, kewenangan, historis pembentukan Undang-Undang JPH beserta perjalanan perubahannya, kebijakan auditor halal, kebijakan penyedia halal, kebijakan pendampingan PPH, kebijakan pengawasan JPH. Ini adalah materi-materi yang akan dibahas. Selanjutnya dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, lalu Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baiklah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, yaitu jaminan produk halal. Di sini menerangkan bahwa kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu tentang Cipta Kerja. Tentang Cipta Kerja yaitu pembinaan dan pengawasan ya. BPJPH melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Sementara tujuannya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, yaitu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Itu termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan atas nama bidang jaminan produk halal. Sementara produk halal yaitu barang yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan. Sementara jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Apa itu sertifikasi halal? Sertifikasi halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Adapun latar belakang BPJPH, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Pasal 6 yaitu untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Sementara tujuan BPJPH yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dan mengonsumsi menggunakan produk, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Adapun wewenang BPJPH yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 6 dalam menyelenggarakan JPH, BPJH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma standar prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikasi halal dan produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH,
melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal, dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal, yaitu JPH. Histori perkembangan regulasi JPH, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan turunannya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Selanjutnya, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk produksi dan menjual produk halal. Lanjutan pokok-pokok pengaturan Undang-Undang Nomor 33 itu dan turunannya yaitu A. Menjamin ketersediaan produk halal, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam jaminan produk halal, melaksanakan JPH, yaitu jaminan produk halal oleh BPJPH, tata cara memperoleh sertifikat halal, kerjasama BPJPH dengan kementerian lembaga terkait MUI dan LPH, pengawasan JPH, saksi administrasi, dan saksi pidana. Sementara regulasi JPH setelah Undang-Undang Cipta Kerja adalah dilihat dari latar belakang JPH setelah Undang-Undang, yaitu Presiden Joko Widodo dalam pidato melantikannya pada 20 Oktober 2019 menyampaikan rencananya mengenai perumusan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR. 2. Pada Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan draft Undang-Undang Cipta Kerja kepada DPR. Semangat pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri itu mengurangi persyaratan peraturan izin usaha. Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu sejalan dengan semangat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga mengalami perubahan. 2. Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berkenaan dengan sektor halal bertujuan untuk mempercepat dan memperluas layanan sertifikasi halal. 3. Terhadap 22 pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengalami perubahan dengan penambahan 2 pasal baru. 4. Secara keseluruhan proses sertifikasi halal dipangkas menjadi 21 hari dari sebelumnya 97 hari untuk proses dalam negeri dan 117 hari kerja untuk proses luar negeri. Pokok-pokok perubahan: 1. Proses bisnis sertifikasi halal. 2. Kerjasama BPJPH. 3. LPH. 4. Auditor halal. 5. Penyelia halal. 6. Peran masyarakat. 7. Sertifikat halal. 8. Label halal. 9. Self-declare. Ya, nanti kita akan tahu apa itu self-declare. Terus 10. Sanksi administratif. Kebijakan auditor halal. Nah, sekarang kebijakan auditor, yaitu auditor. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 13, auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Ya. Selanjutnya pasal 40. Syarat auditor halal.
warga negara Indonesia beragama Islam dan berpendidikan paling rendah sarjana status 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian. Selanjutnya pelatihan auditor halal juga ada di peraturan pemerintah 39. Pasalnya lain yaitu pasal selanjutnya yaitu 42, 43. Di situ adalah pelatihan auditor halal dilaksanakan oleh BPJH, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terintegrasi melaksanakan pelatihan auditor halal ditetapkan oleh BPJPH. Sertifikasi kompetensi auditor halal dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjamin mutu kompetensi profesi, yaitu mendapatkan sertifikat auditor halal setelah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi kompetensi auditor halal. Baiklah, sekarang registrasi auditor halal. Bagaimana? Yaitu pertama ada permohonan. Auditor halal mengajukan permohonan tertulis kepada LPH. Selanjutnya LPH yaitu LPH menerima permohonan tertulis oleh auditor halal melakukan verifikasi selanjutnya ya. Terus pengangkatan. Setelah sudah diverifikasi itu pengangkatan, lembaga produk halal mengeluarkan keputusan pengangkatan auditor halal. Baiklah. Registrasi BPJPH menerbitkan nomor registrasi auditor halal. Ya, kalau lulus berarti diberikan sertifikasi menerbitkan registrasi auditor halal. Sementara tadi permohonan itu